Halo, good morning everybody. Sebelum kalian melanjutkan untuk menonton video dari channel Ejra Design, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe serta lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari channel Ejra Design lainnya yang tentu saja berkaitan dengan dunia arsitek dan interior desain. Oke ya Bray, gua tunggu dalam waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1, tet. Oke, terima kasih sudah menekan tombol subscribe. Dan ingat, subscribe itu gratis, tis. Oke, lanjut videonya. Let's go, let's. Halo guys, my brother, my sister, sobat setia Ejra Design dimanapun kalian berada. Jumpa lagi di channel Ejra Design. Kali ini gua akan mendesain ya atau merenovasi sebuah ruangan isolasi di Wisma Atlet Kemayoran Jakarta ya. Kalian tahu nggak sih Wisma Atlet itu seperti apa dalamnya? Jadi Wisma Atlet itu seperti apartemen dalamnya ya. Jadi sebelum gua desain, gua akan analisa sebentar ya. Jadi tolong kalian perhatikan dulu analisa gua supaya kalian bisa melihat perbedaannya ya setelah didesain dan sebelum didesain. Nah, ini yang sebelum didesain ya. Jadi Wisma Atlet itu memiliki ruangan seperti apartemennya. Dulu ini kan Wisma Atlet dipakai untuk menampung para kontestan Asian Games ya di Jakarta dan di Palembang. Tapi yang ini untuk yang di Jakarta ya. Jadi para kontingen dari seluruh negara ya yang ikut Asian Games itu semua ditampung di Wisma Atlet Jakarta sini ya. Dan sekarang karena kasus COVID sangat besar dan sangat berkembang ya, meningkat di Indonesia ini khususnya di kota Jakarta. Jadi Wisma Atlet ini dialihfungsikan menjadi tempat isolasi dan rumah sakit darurat ya untuk warga Jakarta ya. Dan gua mengambil literatur ini dari beberapa sumber, dari YouTube dan dari Google juga ya, karena gua nggak datang langsung ke sini ya karena gua nggak kena COVID ya. Jangan sampai kena deh kalian pun. Gua doakan tidak kena semua ya. Jadi ini data-data ini, foto-foto ini gua dapat dari sumber-sumber ya, beberapa sumber. Dan ini salah satu ruangan ya yang ada di data yang gua dapat ya. Dan ini salah satunya. Jadi ruangan untuk isolasi itu yang pertama seperti ini ya, bagian depan yang tadi ini kan pintu masuk ya, ini pintu masuk. Itu ada sofa ya, sofa untuk duduk. Kemudian ada meja kecil di tengahnya dan ada meja TV seperti ini ya. Tetapi di sini tidak ada TV-nya. Hanya ada ini nih, ini alat untuk WiFi ya, mesin WiFi ya. Dan di beberapa video juga gua nonton, ternyata nggak semua ruangan ini wifi-nya nyala ya. Jadi ada mesinnya tapi tidak nyala wifi-nya, tidak ngangkat gitu ya internetnya, sehingga mereka menggunakan jaringan pribadi ya lewat handphone mereka, pakai data gitu ya. Dan kita bisa lihat juga di bagian lain, jadi di belakang TV ini itu ada ada lemari kecil. Ini lemari meja kecil ya, meja kecil untuk taruh barang. Kemudian ada lemari pakaian ya, lemari pakaian model sliding ya. Ada cermin di tengahnya. Kemudian kita bisa lihat seperti ini. Di samping lemari pakaian sliding ini itu ada ranjang. Ternyata posisi ranjang itu deket dengan ruang tamu ya. Nah, ini ruang tamunya. Kemudian di depan sofa itu ada lemari. Dan ini ada ranjang dan sampingnya ada lemari pakaian. Dan ranjang ini ukurannya itu ukuran yang single ya, kurang lebih 90 cm ini. Dan panjangnya kurang lebih 2 meter. Jadi ini ukuran yang single ya.
yang kecil ya. Dan ternyata juga di bagian ruangan lain ya, ini ruangan lain di sampingnya ranjang ini ada dinding nih, dinding ini menuju ke ruangan lain. Itu juga terdapat tempat tidur ya, ruangan tidur ya. Dan fungsinya pun sama untuk isolasi ya. Jadi para pasien yang ada di ruangan ini semua dikumpulkan di sini, kemudian bisa memilih ya, memilih ruangan mana yang akan mereka tempati untuk beristirahat ya. Bisa di dalam maupun di luar. Dan sudah tersedia ranjang di sini ya untuk mereka tidur, dan lemari pakaian pun sudah tersedia. Jadi dalam ruangan sini pun ada lemari pakaian ya. Jadi di sini juga ada meja, nih meja, ini lemari pakaian sebelah kanan sini ya, dekat pintu ini ya. Sehingga tidak rebutan ya untuk para pasien COVID ya yang isolasi di sini, masing-masing dapat lemari pakaiannya. Dan kalau gua lihat dari bentuk ruangannya itu cukup baik ya, cukup bagus, bersih gitu ya. Mebel-mebelnya pun sesuai dengan fungsinya, ada lemari pakaian, ada lemari buat taruh-taruh barang-barang seperti ini ya. Dan juga cukup bersih ya, cukup bersih untuk keadaan lantainya, dindingnya semua oke. Dan ada AC juga di sini ya, jadi bisa untuk tidur tidak kepanasan ya kalau malam hari ya. Kemudian kita bisa lihat bagian lantainya ini keramik ya, keramik warnanya putih. Dindingnya semua full itu ya, full cat ya, warnanya putih juga. Kemudian pintunya, untuk pintu masuknya itu berwarna coklat tua ya, sekilas seperti warna hitam tapi di warna coklat tua ya. Dan oke sih ya, untuk ruangannya nggak masalah ya. Mungkin kalian berpikir ruangan isolasi itu mengerikan kayak penjara gitu ya, ada terali-terali besinya gitu ya. Atau mungkin nggak boleh ngapain, nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus diem aja gitu ya. Ternyata salah, ternyata ruangan isolasi ini ya yang di Wisma Atlet ini lumayan wah ya, lumayan mewah ya. Untuk kita bisa betah di sini selama 2 minggu ya. Jadi kurang lebih 14 hari ya isolasi di sini, tetapi ya tergantung pasiennya sih. Nanti kalau kita di tes swab gitu ya, kalau misalnya negatif kurang dari 14 hari ya boleh keluar gitu kan. Atau mungkin setelah lewat 14 hari masih positif, belum negatif ya tetap bertahan di sini ya sampai tes swabnya negatif ya. Dan cukup oke sih, cukup nyaman ya di sini. Dan kita bisa lihat juga di area lain itu kamar mandinya seperti apa ya. Kita lihat kamar mandinya seperti apa. Untuk ruangan isolasi di Wisma Atlet ini kita bisa lihat ruangan kamar mandinya cukup juga oke sih sebenarnya ya. Ini kita bisa lihat. Ini ruangan kamar mandinya. Nah, ini kita di sini dulu ya, di pintu masuknya. Dan kita bisa lihat dalamnya seperti apa kamar mandinya. Ini dia kamar mandi bagian dalamnya. Ini ada wastafel 1 biji, ya oke lah ya wastafel. Dan kita bisa lihat juga, ya ini juga shower ya, dia punya untuk ininya ya, untuk apa namanya, untuk bilas airnya ya. Dan ada juga di sini kloset duduk ya. Jadi oke ya, dalamnya bersih juga ya, nggak ada yang aneh ya, dalam kamar mandinya bersih ya. Dinding lantainya oke, bersih, jadi oke lah. Ada cermin juga untuk berkaca ketika sikat gigi atau ketika make up ya. Jadi oke sih, nggak ada masalah sih untuk bagian sini. Kemudian di sini ada satu pintu. Pintu ini menuju kemana? Itu adalah menuju ke sini. Jadi sebenarnya ini juga bisa difungsikan sebagai dapur ya bagian belakang sini. Tetapi karena ini isolasi, orang nggak boleh masak ya. Jadi masakan, makanan semua itu disediakan oleh pemerintah, sehingga kalian gak usah takut loh di isolasi ya. Kalian diservis di sini, tidak ada kelaparan ya di sini ya. Jadi makanan semua terjamin gitu ya. Tempat tinggal juga bersih ya, tadi dalamnya bersih ya. Dan ya kita tinggal di dalam aja, tinggal nunggu sampai sembuh gitu ya. Gak usah masak lah ya. Makanya di sini tidak ada kompor ya di sini ya, dan tidak diperbolehkan masak ya. Jadi difungsikan di sini untuk menjemur pakaian. Jadi para pasien di sini yang ingin menjemur pakaian, ingin mencuci itu bisa ya. Dan sepertinya tidak ada yang kurang ya di ruangan ini ya. Terus apa yang mau didesain bro? Apa yang mau dibagusin mas bro? Jadi ada beberapa poin yang akan gua tambahkan di desain ini. Yang pertama itu adalah masalah bagian ini ya, bagian depan sini tidak ada TV. Kenapa tidak ada TV gitu? Apa takut nanti TV-nya rusak kali ya? Karena pasiennya di sini kan nggak cuma 1 orang atau 2 orang ya. Nanti kalau 2 orang sudah sembuh nanti kan pasien baru ya. Mungkin takut kali ya ada masalah di bagian elektronik TV-nya.
Tetapi menurut saya sih TV itu sangat berguna sebagai hiburan ya, supaya kita nggak jenuh di dalam ya, tidak bete, tidak bosen gitu ya. Jadi ini ya, jadi area TV ini harusnya ada ya untuk pasien di dalam sini untuk bisa menikmati TV gitu ya, untuk bisa menonton TV gitu ya. Kemudian yang kedua yang gua tidak lihat di sini adalah meja kerja, karena nggak semua pasien di sini itu ya, apa namanya, tidak sibuk untuk bekerja ya. Mereka juga mungkin bisa sibuk bekerja secara offline ya. Jadi mereka juga mungkin meskipun sakit, meskipun isolasi, mereka bisa berkomunikasi dengan karyawannya atau dengan bosnya, dengan siapapun itu ya, untuk bekerja, tetap bekerja gitu ya, meskipun isolasi gitu ya. Dan di sini tidak ada meja kerja ya. Jadi itu yang gua juga sedikit itu ya, sedikit bingung ya, kenapa tidak ada meja kerja. Jadi sini lebih banyak, jadi di sini lebih fasilitasnya itu tempat tidur ya, tempat tidur dan sofa yang udah oke, tapi kurang beberapa fasilitas yang tadi udah gua jelasin ya, yaitu masalah meja kerja dan televisi ya. Oleh karena itu akhirnya gua ubah ya untuk konsepnya ini menjadi seperti ini. Nah, ini dia ruangan Wisma Atlet yang sudah gua desain, gua renov ya, versi Ejra Design. Ini dia yang pertama, itu adalah bagian sini ya, bagian sofa tadi ya. Kalau di foto itu yang ini, bagian sofa ini. Nah, ini gua kasih TV di sini ya. Ini ada TV untuk mereka bisa nonton. Kemudian ada game ya, ada PS ya. Kalaupun nggak nonton TV bisa main PS di sini ya. Jadi tidak terasa ya. Sudah 2 minggu di sini ya, 14 hari di isolasi, nggak terasa ya, karena mereka terhibur ya. Ada hiburannya di sini, tidak stres ya. Karena dengar-dengar orang COVID itu kalau sembuh itu selain makannya harus makanan sehat, mereka harus selalu ceria, harus selalu senang ya, bahagia gitu ya. Oleh karena itu dibutuhkan juga sih sebenarnya televisi ya, meskipun bisa nonton TV lewat handphone, tapi kenapa enggak sih dikasih TV gitu loh ya, dikasih game gitu ya, PS gitu ya di sini ya, sehingga mereka bisa bermain, tertawa gitu ya, bercanda dengan teman-temannya, sehingga mereka cepat sembuh gitu ya. Kemudian yang kedua nih area sini. Nah, ini dinding kosong ya. Di foto kita bisa lihat dinding kosong itu yang ini. Ini dia bagian dinding kosongnya. Gua cari dulu gambarnya ya. Ini dia. Nah, ini dinding kosong. Ini ya. Nah, dinding kosong ini posisinya itu di sini. Nah, jadi ini sofa. Ini tadi ranjang yang di luar ya. Ini ranjang dalam. Ini ada dinding kosong, itu gua kasih sebagai meja kerja. Nah, jadi seperti itu. Kemudian untuk bagian ranjang tidak berubah, tetap ya 2 ranjang kanan kiri. Yang kiri ranjang di area kamar dan yang kanan ranjang di area luar kamar. Kemudian ada ini ya, ada lemari pakaian dan ada nakas lampu ya. Tapi gua ganti modelnya, gua ganti agak minimalis ya dan lebih simple ya. Dan ini 2 pintu ini cermin ya, ini juga cermin. Jadi yang abu-abu ini cermin ya. Kita bisa lihat di sini kalau di foto itu modelnya seperti ini ranjangnya ya, nih. Nah, seperti ini gua ubah tadi ya, seperti gambar gua tadi gua ubah ya. Nah, ini lemari pakaiannya seperti ini. Nah, ini gua ubah juga modelnya, tampak lebih modern ya gua bikin ya. Itu seperti ini ya. Nah, ini. Tapi fungsinya sama, sebagai taruh pakaian dan sebagai tempat tidur ya. Jadi fungsi sama, cuman modelnya aja yang diubah. Dan kemudian di area jemuran serta di area kamar mandi tidak ada yang berubah sih ya. Tetap oke, yang tadi di foto juga oke ya. Dan lemari dan bagian di sini juga kan, ini kan area jemur tadi yang nggak usah diapa-apain, kamar mandi juga nggak usah diapa-apain. Jadi original aja ya untuk konsepnya, tetap konsepnya tetap konsep yang semula ya. Kemudian bagian dinding ini gua kasih backdrop ya, ini backdrop dinding ya. Ini cermin ya, cermin di combine dengan model garis-garis seperti ini ya. Ini triplek ya, finishing HPL ya. Dan ada di sini juga ada
Ini ada lukisannya 2 biji di sini ya. Pintu masuk tidak ada yang berubah, tetap sama, warnanya juga coklat tua ya. Kemudian ini bagian jendela yang terakhir gua ganti tirainya aja ya. Jadi gua ganti tirai model tarikan seperti itu sehingga matahari bisa masuk lebih banyak ya. Karena COVID ini kan untuk menambah imun itu kan sinar matahari berguna ya untuk para pasien COVID yang sedang isolasi ya. Jadi bukan banyak seperti itu dibutuhkan untuk mereka sehingga matahari itu bisa mengenai kulit mereka ya, badan mereka, sehingga mereka imunnya lebih kuat. Dan jendela juga tetap sama, tidak ada yang berubah. Untuk jendela sudah oke sih ya, ini kalau dibuka nih lumayan sih, bisa untuk itu ya, sirkulasi ya, sehingga udara bisa itu ya, bisa baik ya dalam sini ya. Nggak cuma pakai AC, juga bisa untuk angin dari luar masuk gitu ya. Dan oke sih, sehat sih ya, untuk ruangannya oke sih, nggak ada masalah. Jadi demikian renovasi ruangan isolasi pasien COVID ya di Wisma Atlet Jakarta ya, yang gua desain, gua makeover. Dan ini versi gua ya, versi Ejra Design, bagaimana gua merenovasi ruangan pasien COVID supaya lebih oke ya, dan pasien juga bisa lebih terhibur ya di dalam dengan adanya beberapa penambahan ya, seperti hiburan televisi, games gitu ya, dan meja untuk mereka bekerja. Untuk ruangannya kalian bisa lihat sendiri, ruangannya seperti ini kurang lebihnya ya. Ruangan dari bangunan ini seperti ini. Ini kalian bisa lihat angka-angkanya ya. Nah ini 5 meter ya, 5,5 cm, 550 cm nih, 5,5 meter untuk panjangnya ya. Untuk lebarnya itu sekitar 5 meter nih, 5 meter ya. Dan pembagian ruangannya seperti ini ya ukurannya ya. Jadi seperti itu desain gua. Bagaimana, apakah lebih oke, lebih baik, atau B aja, biasa aja gitu ya. Jadi tolong taruh di kolom komentar ya masukan dan kritikannya, dan apa yang akan gua desain di video berikutnya tolong juga dimasukkan di kolom komentar. Oke, my brother, my sister, demikian video dari gua, dan setelah ini kalian bisa melihat hasil rendernya, dan juga kalian akan gua ajak untuk keliling. Kita akan room tour keliling dari ruangan ini ya, secara 3 dimensi ya, 3D ya, agar kalian bisa melihat ya bagian-bagian yang gua makeover, gua renovasi ini. Oke, demikian video gua pamit dulu ya. See you my brother, my sister. Dadah, let's go, begoles. Dah.